Halo, ketemu lagi dengan Gunawan USA, teman-teman. Dengan saya Nita Gunawan. Kita lagi ada di Phoenix, Scottsdale ya, Arizona. Dan saya dan Pak Rudi akan pergi ke eh, San Francisco. Jadi kita balik lagi ke Phoenix Airport. Ya, ikutin terus ngapain aja kita di San Francisco. Yang jelas melayani Tuhan ya. Jadi ikutin terus kalau mau tahu apa keseharian kita, apa kegiatan kita, apa yang kita lakukan, ya inilah ya, selain daripada treatment Pak Rudi di Phoenix sini, di Scottsdale sini, dan juga kita melayani pulang balik antara San Francisco dan LA. Oke, ikutin terus ya. Nah, ini perjalanan kita. Tuh ada orang yang bawa boat. Di sini biasa di Amerika tuh orang bawa-bawa boat kecil, kapal kecil. Mereka suka uh, apa uh, berlayar di danau-danau. Di sini banyak danau. Jadi Amerika ini mereka suka vacation dan bawa boatnya dibawa-bawa. Kadang-kadang disimpan di rumah atau disimpan di storage. Nah, ini perjalanan kita ke Phoenix Airport. Sepi hari ini, hari Sabtu pagi. Ada acaranya sore nanti jam 5 di San Francisco. Jadi ini jam 10 pagi. Jam 9. Jam di situ. Sekarang ini kalau jam 9 pagi. Bersama Grey yang nganterin, dan saya akan pergi dengan suami Pasu ya, Pak Rudi, perjalanan dari Scottsdale ke airport, Phoenix Airport. Jalanan sepi. Hari ini berapa degrees? Oke, cuacanya 71 degrees Fahrenheit ya. Jadi nggak terlalu panas. Oke, mataharinya bagus. Dan semuanya berjalan lancar. Puji Tuhan. Ya, semuanya juga mendengarkan atau mengikuti channel ini pasti diberkati, berlimpah-limpah berkat anugerahnya, kasih karunia Tuhan menyertai berlimpah. Ya, jadi Phoenix ini, Arizona ini masih kental dengan Indian reservation-nya. Nanti kapan-kapan kita akan pergi ngelihat Indian reservation-nya. Iya, karena yang enggak normal lagi. Jadi Indian reservation itu masih ada beberapa tribes, suku Indiannya masih tersisa. Mereka ada di satu kelompok dan ada tanah-tanah mereka yang tidak boleh dikutak-atik oleh siapapun karena itu milik tanah leluhurnya mereka, dan itu diberikan Amerika memang khusus untuk mereka. Dan di tempat itu mereka mau buat apa aja bisa, termasuk mau buat kasino, mau buat apa itu bisa. Ada satu tempat di sini tanahnya luas, kenapa nggak dibangun? Sementara Phoenix ini berkembang, tapi ada beberapa spot ya tanahnya nggak dibangun, tapi dibiarkan begitu aja karena itu memang miliknya Indian Reservation. Jadi orang Indian asli yang punya. Nah, mereka mau buat apa-apa aja di situ boleh, dan kebanyakan mereka buat kasino. Cuman orang Indian yang boleh membuat kasino. Orang Amerika nggak boleh. Orang luar nggak boleh. Cuma orang Indian, keturunan Indian dan asli Indian gitu yang boleh. Nah, ini kita udah masuk di Indian Reservation. Kalau ngeliat sebelah kiri ini ada tanah kosong ya. Tanah kosongnya luas. Nah, mulai dari sini. Padahal sebelah kiri ini ada perumahan-perumahan kan. Nah, perumahan itu masih masuk Scottsdale pemerintahan. Nah, ini tanah yang luas sebelah kiri ini punyanya Indian. Walaupun ada di tengah-tengah kota,
kota Phoenix, tapi nggak boleh dibangun apa-apa kecuali oleh orang Indian karena ini punya keturunan-keturunan mereka, turun temurun mereka yang punya, jadi nggak boleh dibangun. Nah kayak gini, ini dia yang bangun ini hotel ya, karena ini miliknya tanahnya dia, jadi dia mau bangun hotel, bangun apa itu urusannya dia, dan itu kepemilikannya punya orang Indian. Indian dari tribes apa saya kurang mengerti, tapi sepanjang kotor ya, jendelanya kotor jadi kandang. Nah di situ nanti sebelah sana ada kasino. Jadi kalau ada bangunan ini kadang-kadang ini punya pemerintah, tapi kalau yang masih kosong itu punya Indian. Nah terus ada Top Golf ya, itu tempat main golf itu punya orang Indian itu. Sebelah sana, sebelah Top Golf itu ada kasino, ada hotel gede di sana yang tinggi. Nah itu kasinonya. Nah itu yang orang Indian punya. Jadi itu ada kasino dengan hotelnya karena ini tanahnya Indian. Jadi dia boleh membangun itu. Jadi unik. Jadi ada kalau kalau teman-teman ke Phoenix ya, di Arizona ini ada tempat-tempat yang tiba-tiba tanah kosong gede banget gitu ya. Ternyata itu miliknya orang Indian, nggak boleh dibangun apa-apa, nggak bisa dibeli. Ini juga nih sebelah kanan ya. Jadi sebelah kanan ini tanah kosong. Ini bukan karena apa kosong nggak bisa bangun atau nggak dibangun. Jadi nggak boleh karena ini tanahnya orang India. Tuh, gitu. Sebelah yang ada perumahan-perumahan itu baru tanah pemerintah Phoenix gitu, pemerintah Arizona. Nah, sampai di sini luas deh. Di sini masih ada nih perkebunan-perkebunan, ini juga perkebunan orang India. Nah, jadi dia tuh tanah luas ini diapit oleh dua kota, Mesa sama Scottsdale gitu, sampai ke sana ujung. Itu baru nanti kota Phoenix lagi. Jadi ada beberapa part yang kosong kalau kita melewati lintas kotanya ya. Ada part yang kosong. Saya pikir kenapa ini part tanahnya kosongnya begitu gede gitu ya, nggak dibangun perumahan, nggak dibangun apa-apa. Ternyata itu punya orang India. Gitu. Jadi ngerti ya. Sekarang saya juga baru tahu dari Gre. Jadi dibilangnya Indian Reservation. Nah ini perkebunan mereka, milik keturunan mereka gitu. Menarik ya. Jadi menarik ya mengikuti, mengetahui satu daerah itu ada keunikannya. Jadi kalau kita pergi ke satu daerah kita mengerti apa yang unik, apa yang menarik, bukan cuma pemandangan tapi cerita di balik semua di kota-kota ini, daerah-daerah ini. Jadi kita bisa mengerti, mempelajari, oh ternyata ini punya orang Indian, oh ini ternyata ini sejarahnya, ini menarik ya. Jadi di Phoenix ini ada tempat-tempat walaupun tengah-tengah kota, tapi ada tempat-tempat yang tanah kosong seperti yang sebelah kiri ini. Itu yang tidak boleh dijamah, tidak boleh dibangun, tidak boleh diapa-apain oleh orang pemerintah Amerika gitu. Karena punya Indian Reservation, jadi orang asli tanah ini yaitu orang Indian. Nah mereka yang berhak membuat apa aja di tanah itu gitu ya. Lucu ya. Nanti kita ikutin terus ya. Satu kali kita akan pergi ke Indian Reservation di Agre, anterin ya. Jadi kayak apa? Karena di sini terkenal dengan cowboynya, makanya dibilang Wild Wild West. Wild Wild West. Jadi liar-liar, daerah-daerah liar istilahnya, yang daerah West, daerah Barat yang liar. Di sini orang kadang-kadang nyetir juga, wah lebih parah daripada LA saudara ya. Teman-teman, kalau teman-teman kesini lucu, seru. Nah, ini habis dari kota, tengah-tengahnya tanah kosong. Nah masih Indian, jadi gitu. Ntar ada kota lagi, ntar kosong lagi tanahnya ya. Oke, nanti ikutin terus ya.
Nah ini daerah kota Tempe. Tempe. Nah, Tempe ini ada Universitas Arizona yang terkenal ASU, ASU, ASU namanya ASU kalau udah bahasa Jawa ASU itu anjing ya. Tapi kalau di sini Arizona State University. Jadi di bawah ini ada danau. Danau itu danau buatan. Nanti kelihatan mana yang nggak kelihatan depan sana. Danau buatan. Nah itu di gunung situ itu universitinya. Nah di balik nah itu universitinya di balik gunung situ. Itu universitasnya. Nah ini ada danau kan. Danau ini katanya ini danau buatan. Nah tapi nggak ada pembuangannya. Jadi danau ini danau stak yang buatan untuk penampungan air. Makanya kalau pembunuhan, banyak pembunuhan nggak bisa terlacak karena banyak dibuang di danau ini, kata Gray. Jadi banyak orang yang pembunuhan gitu, badinya nggak ketemu, tubuhnya nggak ketemu, ditenggelamin di sini karena di sini nggak ada pembuangan airnya kemana gitu seperti sungai atau danau yang biasa kadang-kadang ada sedikit pembuangannya, ini nggak ada. Nah ini danau yang katanya agak mengerikan karena banyak ketemu badan-badan orang di dalam sini. Dekat kampus, dekat kampus. Kita udah sampai di airportnya. Kita naik seperti biasa, naik Southwest. Southwest. Gitu. Ini lumayan besar nih terminal, ada 4 terminal. Dan 4 terminalnya jauh-jauh jaraknya. Kalau di LA itu deket-deketan gitu, terminalnya nempel. Kalau ini jauh, jadi kalau dari terminal satu ke terminal lain, oh ada pesawat tuh, ada pesawat di jembatan. Nah, gitu. Jadi jauh kalau jalan, mereka ada tram, ada keretanya untuk dari terminal ke terminal. Gitu. Pasti itu have to. Nah, sudah sampai. Nanti kita lihat seperti apa gitu ya terminalnya. Kita lagi nunggu bapak ini dapat wheelchairnya. Jadi begini suasana Phoenix Airport. Jadi bisa wheelchairnya bisa banyak kurang karena banyak yang pakai wheelchair ternyata di sini. Nah ini juga lagi pada nunggu karena besar banget airportnya, jadi Pak Rudi supaya cepat dia bisa harus pakai wheelchair karena jauh jalannya. Jadi kalau di Phoenix baiknya sih pakai wheelchair ya karena dia airportnya gede banget ya, gede banget jadi harus pakai wheelchair. Ini suasana airport check-in place-nya. Jadi banyak. Sudah pakai wheelchair sekarang. Kita sudah ada di Pak Rudi sudah di wheelchair, tinggal kita jalan ke terminalnya. Itu kita udah mulai menuju ke the other way. Wrong way. Jadi kita pakai wheelchair.
Ini bagian check-in nih Southwest. Ini American. Jadi ini terminal domestik ya. Segini rame, coba. Kita lagi nunggu boarding, pesawatnya belum datang. Nah, kita duduk lagi. Kita sudah sampai di Oakland dengan Pak William, dijemput oleh Pak William. Nih Pak Rudi sudah sampai di Oakland. Pak, halo Pak. Halo Pak. Bapak kepalanya hujan nggak di itu? Kita sudah sampai di Oakland. Masuk mobil. Pak William, terima kasih Pak, udah jemput Pak. Terima kasih sudah jemput. Ini suaminya Ibu Novi. Perjalanan di Oakland. San Francisco ada. Sudah sampai. Hujan ya, dari kapan hujan? Oh, semalam hujan. Ini tadi pagi. Novi kerja? Ya, dia kan baru pulang. Oh, iya benar. Kapan pulangnya dia? Apa? Kapan pulang dari Indo? Kemarin. Oh, baru? Alah, baru-baru aja. Bisa. Oke. Bisa deh. Ini airport Oakland. Ya mungkin dia ngedeteksi ada kayak ada mobil apa orang gitu. Langsung berdiri, langsung ngerem ya. Mobilnya mantap, berarti dia safety. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada sore hari ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu. Bukan kuat dan gagah kami bisa berada di tempat ini, tapi hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini di sore hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sempurna, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan, berikan kami hati yang penuh dengan puji-pujian, berikan kami hati yang penuh dengan syukur, karena segala yang kami miliki pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mulai kebaktian kami pada sore hari ini hanya dalam satu nama, nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.